Pak, sebenarnya 2022 ini memang apakah ada sesuatu upaya yang dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan laba? Ya, pada saat tahun 2020 kemarin terimbas dengan COVID, sehingga dari sisi operasional sedikit terganggu dan kargonya akan menurun. Kemudian di tahun 2021 itu recovery dan puncaknya pada saat 2022 itu booming dari sisi batu bara, harganya cukup tinggi karena ada perang Rusia dan Ukraina. Terus kemudian dari sisi kita infrastrukturnya juga sudah siap, jadi matching ada eksternal, internal, dan akhirnya kita bisa menghasilkan pertumbuhan laba yang cukup signifikan gitu Mbak Dina. Oke, baik. Berarti memang kebanyakan ini adalah faktor eksternal ya Pak ya, Iya. berkaitan dengan pandemi dan juga tadi Bapak sebutkan harga komoditas lebih spesifiknya batu bara. Lalu kalau kita melihat memang batu bara kan tahun 2022 ini sangat cerah begitu. Iya. Tapi kalau kita lihat 2023 secara year to date tidak secerah 2022. Iya. Apakah ini memang akan mempengaruhi juga sampai saat ini kalau dilihat dari kinerja keuangan IPCC sendiri berkaitan dengan harga komoditas batu bara ini sendiri? Iya, sebetulnya kalau lihat dari komposisi pendapatan itu hampir 70% itu terkait dengan mobil kendaraan. Kemudian yang 20 sampai 30% terkait dengan alat-alat berat. Di mana alat berat tadi hubungannya sama batu bara tadi gitu. Oke. Dan beruntungnya di semester 1 2023 ini meskipun harga batu bara turun, aktivitas di miningnya agak turun, otomatis pendapatan dari segmen alat beratnya turun, namun dari sisi mobil kenaikan cukup luar biasa, baik dari sisi ekspor maupun dari sisi impor. Jadi kita tetap bertumbuh karena ada porsi dari mobil yang kenaikannya cukup signifikan. Gitu. Mobil roda 4 tetap ya Pak ya, Iya. berkaitan dengan ekspor dan pendapatan tahun ini berasal dari itu besarnya. Kalau secara year to date sudah ada laporannya kah Pak? Kalau kita lihat dari sisi semester 1 itu pendapatannya meningkat sekitar 23%, namun di bottom line-nya kita meningkat sekitar 70%. Oke, kalau dilihat dari target tahun 2023, sudah terpenuhi berapa persen Pak? Dari 23-nya secara semesteran sudah terpenuhi 50%, namun kita tidak berbangga dengan pencapaian itu karena kita melihat bahwa kita bisa melakukan untuk kinerja yang lebih baik lagi gitu. Oke, baik. Lalu kalau kita lihat secara seasonability juga, ini kan semester 1 sudah lewat, apakah memang biasanya kalau dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, semester 2 ini akan membukukan yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, dan kira-kira faktor apa yang mempengaruhi, Pak? Iya, kalau dari siklusnya memang di triwulan 3, triwulan 4 itu akan lebih tinggi daripada semester 1 ya. Di mana semester 1 itu semester 2 ada kegiatan yang sifatnya hari raya, kemudian ada budget yang masih belum terrealisir di sisi government gitu. Sehingga di triwulan 3 itu akan meningkat dan triwulan 4 akan lebih baik lagi gitu. Berarti optimis ya Pak, tahun 2023 target tahunannya akan tercapai. Iya. Karena di titik ini saja sudah terpenuhi 50% tadi Bapak Iya. sebutkan. Oke, baik. Lalu masih berkaitan nih dengan ekspor impor begitu. Ini kan kalau kita lihat secara global begitu pemulihan ekonomi masih belum merata. Kalau kita lihat China ini masih belum menunjukkan pemulihan ekonomi, namun kalau kita lihat Australia yang belum menunjukkan pemulihan ekonomi tapi permintaan terhadap ekspor mobil, kita salah satunya target ke Australia juga sudah meningkat. Kira-kira kalau Anda melihatnya terkait dengan pemulihan ekonomi secara general pada saat ini, bagaimana pengaruhnya terhadap ekspor mobil di Indonesia? Iya, saya lihat bahwa industri mobil ini akan bergeser ya, yang tadinya banyak diproduksi mungkin di Jepang, Korea, Thailand, dan India, rame-rame sudah buka di Indonesia ya, seperti Wuling, kemudian di Hyundai Group, kemudian ada Chery dan mobil-mobil Cina yang lainnya gitu. Dengan adanya pembukaan regulasi dari pemerintah untuk mendorong industrialisasi di mobil, hulu hilir dari sisi nikel untuk mobil listrik dan lain-lain, kita akan melihat pertumbuhan untuk industri otomotif ini cukup besar gitu. Dan ekspor mobil Indonesia ini sudah banyak digandrungi oleh negara-negara Eropa, Amerika Latin, dan Asia Tenggara, bahkan di Timur Tengah gitu Mbak Dina. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan kebijakan pemerintah terhadap TKDN ini kan masih cukup naik turun begitu. Apakah ini juga berpengaruh terhadap traffic di IKT sendiri? Iya, berpengaruh. Beberapa yang dilakukan oleh teman-teman di automaker itu, TKDN sudah melebihi dari persyaratan ya. Misalkan udah ada 70 sampai 80 gitu, dan itu bisa diekspor. Sebagaimana yang kita lihat kayak mobil dari Mitsubishi, Toyota, dan Daihatsu itu ekspornya cukup signifikan meningkatnya gitu. Oke, baik. Lalu ke depannya begitu, terkait dengan efisiensi biaya. Tadi di segmen sebelumnya Pak Sugeng sudah menyebutkan salah satu upaya adalah digitalisasi. Ada nggak sih Pak upaya lain untuk menekan atau mengefisiensikan biaya pada tahun ini?
Ya, kita tahun ini ada beberapa pembukaan cabang ya, yang sekarang lagi proses itu di Semayang di IKN, kemudian tahun lalu itu ada di Belawan dan di Makassar. Dengan harapan pembukaan cabang ini membuka titik-titik simpul yang bisa melakukan transportasi sehingga kelancaran dari sisi distribusi kendaraan itu cukup bagus, dan kita harapkan secara jangka panjang beban biayanya akan semakin menurun gitu. Oke, memangkas langkah-langkah administrasi supaya menekan atau mengefisiensikan biaya begitu ya Pak? Ya. Oke, kalau tadi Bapak sebutkan ini berkaitan dengan pembangunan IKN, ini kan seluruh industri juga ikut berkontribusi. Kalau sampai saat ini kontribusi IKT terhadap pembangunan IKN seperti apa? Ya, kita mendorong dari mob-demob kendaraan alat berat yang dari Jakarta kemudian ke IKN itu harapannya lancar semuanya, mendukung program pemerintah, dan kita juga sudah merencanakan untuk membuka terminal kendaraan dan alat berat di Semayang di Balikpapan. Dengan adanya connected antar terminal baik di Jakarta dan di IKN, mudah-mudahan proses dari distribusi alat berat, kendaraan dan lain-lain itu bisa lebih lancar lagi gitu, Mbak Dina. Oke, mungkin boleh sedikit kondisi terbaru di Pelabuhan Semayang yang langsung berkaitan dengan pembangunan IKN saat ini seperti apa, dan mungkin proyeksinya trafficnya akan naik di tahun berapa? Ya, Prediksinya Pak. kalau sekarang masih kondisinya mob di mob dari sisi IKN-nya, jadi ada pergerakan namun masih bertahap ya. Jadi pembangunan IKN sendiri sekarang lebih ke infrastruktur, gedung dan lain-lainnya. Kemudian nanti ketika sudah berkembang perkantoran, berkembang suatu kota, otomatis dibutuhkan suatu sistem transportasi yang lebih memadai, dan kendaraan juga udah berbondong-bondong dipindahin ke sana. Kemudian dari sisi pelabuhannya juga harus siap gitu. Nah, yang kita lakukan adalah standarisasi operasi, transformasi di sisi pelabuhannya itu supaya pada saat yang dibutuhkan itu sudah mempunyai standar yang lebih baik daripada kondisi sebelumnya gitu. Oke, baik. Selanjutnya kalau kita bicara soal value creation atau penambahan nilai terhadap bisnis dari IPCC sendiri, bagaimana sih Pak strategi IPCC atau rencana apa yang mau dilakukan untuk ekspansi bisnis di luar operasional yang saat ini sudah berjalan? Ya, untuk value creation ini kita dorong supaya services terutama dari automaker sampai end user itu bisa lebih efisien dari sisi biayanya, terus kemudian servisnya itu juga satu pintu gitu. Jadi kita punya tagline namanya Beyond the Gate, di mana Beyond the Gate ini pelayanan yang dari automaker, kemudian transportation, kemudian di terminal, di pelabuhan, sampai di shipping, dan di terminal pelabuhan negara atau pelabuhan tujuan itu satu pintu gitu. Nah, ini kita harapkan dengan adanya rangkaian proses yang sudah terintegrasi akan memberikan nilai tambah bagi IKT maupun bagi customer gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga membuka value added services berupa pre-delivery center. Jadi kargo yang sudah jadi dari pabrik kita bantu untuk inventory maupun per stoknya, kemudian kita kolaborasikan untuk penambahan services baik vehicle processing center maupun equipment processing center kita. Oke, baik. Yang menarik ini tadi upaya atau value creation yang pertama, yakni berkaitan dengan IKT sendiri berupaya untuk menghadirkan end-to-end service, jadi dari awal sampai akhir. Kira-kira prosesnya sampai saat ini sudah seperti apa dan tantangannya apa saja sih Pak? Ya, prosesnya ada sebagian yang sudah jalan, ada yang masih proses. Tantangannya adalah kita mengkolaborasikan ya berbagai stakeholder, mulai dari automaker, kemudian transportation-nya, logistiknya, kemudian di terminalnya sampai ke shipping-nya gitu. Bagaimana menyatukan dari beberapa pihak ini menjadi satu kesatuan layanan gitu. Oke, baik. Lalu kalau memang akhirnya end-to-end service ini berhasil dilakukan oleh IKT, apakah memang ini akan berkaitan langsung atau berpengaruh terhadap harga unit per unit mobilnya, supaya harganya bisa bersaing mungkin misalnya dengan harga-harga ekspor dari negara-negara lain? Ya, kita harapannya adalah banding service tadi ya. Dengan adanya banding service itu mulai dari pabrik, kemudian land transportation di terminal akan memberikan layanan yang lebih efisien gitu. Kalau harganya lebih efisien, otomatis harga kompetitif produknya akan lebih bagus lagi di customer gitu. Oke, baik. Mungkin yang terakhir nih Pak, target paling dekat yang dilihat oleh IKT ini apa? Pertama, terkait target, kita akan memberikan kinerja yang lebih baik dari tahun lalu, dari sisi operasional maupun dari sisi kinerja keuangan ya, Mbak Dina ya. Terus kemudian
kita akan berkolaborasi dengan stakeholder untuk memberikan nilai tambah value creation yang bisa menekan biaya logistik dan memberikan kompetitif dari produk kita di kancah global gitu. Oke.